Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Yan Yuan berusaha yang terbaik agar Xiaoyan tidak membunuhnya. Selain memberikan selip giok cara pembuatan boneka dewa, dia juga mengajari Xiaoyan cara memurnikannya. Setelah memperkuat avatar Zuci yang masih berada di dalam peti mati merah dan menyimpannya kembali, Xiaoyan meninggalkan inti sekte boneka dewa. Menyadari nyawanya masih diampuni, Yan Yuan merasa sangat bersyukur dan tidak ada lagi dendam di dalam sorot matanya. Sepertinya Xiaoyan memang tidak ingin membunuhnya. Apalagi Yan Yuan juga sudah sangat terluka dengan hancurnya sekte boneka dewa. Sehingga pondasi sekte boneka dewa di dunia kuno dewa abadi dan iblis benar-benar telah hancur. Jadi tidak perlu terus membunuh semua anggota sekte boneka dewa ini. Terlebih lagi ada banyak bahaya yang tersembunyi di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Lebih baik tidak memancing para monster tua yang sedang bersembunyi. Dan faktanya, Xiaoyan datang ke sini hanya untuk menemukan avatar Zuci. Meskipun Yan Yuan berbakat, namun dia akan kesulitan untuk melawan Xiaoyan. Selain itu, metode latihannya juga menggunakan boneka. Meskipun bukan suatu ajaran sesat, namun jika ingin mencapai puncak dunia, maka dia akan mengalami banyak kesulitan dan jalan yang terjal. Sampai sekarang, dikhawatirkan tidak ada yang bisa berdiri di puncak dunia hanya dengan mengandalkan kekuatan boneka. Sebelum meninggalkan sekte boneka dewa, sosok Xiaoyan melayang di udara. Saat melihat peti mati raksasa yang tergantung di antara alis bintang kerangka, Xiaoyan akhirnya berhenti dan terus mengamatinya. Peti mati ini sangat besar. Ukurannya hampir sebesar 1000 kaki dan sangat kontras dengan peti mati biasa di sekitarnya. Hanya saja peti mati besar ini sudah kosong. Tidak mengherankan jika boneka dewa di sini memiliki kualifikasi tertentu dan pasti sangat kuat. Namun hampir semuanya peti mati ini telah kosong dan diambil oleh Yetian. Sekarang sekte boneka dewa terlihat lebih tenang. Dan nyamuk iblis beracun juga perlahan-lahan sudah tidak agresif lagi. Saat Xiaoyan mengamati lingkungan di sekitarnya, dia menemukan banyak nafas kematian. Dan dia terkejut saat melihat sisa-sisa lengan yang patah berserakan. Saat ini mata Xiaoyan masih tertuju pada peti mati besar itu, kemudian mengalihkan pandangannya ke kehampaan. Pada saat ini glasir darah raksasa yang sebelumnya sangat kejam telah terkoyak oleh lengan tahanan roh dan dia akhirnya dikalahkan. Glasir darah raksasa tidak bisa pergi. Dan terlihat lengan ungu itu tergeletak di atas tubuh raksasanya. Bajingan, orang jahat macam apa kamu? Aku tidak mengharapkan ketidakadilan dan tidak ada permusuhan di antara kita. Biarkan aku pergi. Ucap glasir darah raksasa meraung tak berdaya. Xiaoyan tidak menyangka lengan tahanan roh benar-benar mampu menekan glasir darah raksasa. Aku bahkan tidak ingin melawanmu lagi. Ucap glasir darah raksasa terus meraung hingga sosok Xiaoyan muncul di hadapannya. Saat glasir darah raksasa melihat Xiaoyan, tiba-tiba dia berseru dengan kegembiraan, kemudian tubuhnya menggeliat untuk melancarkan serangan terhadap Xiaoyan. Tetapi saat glasir darah raksasa menggeliat, lengan ungu itu berubah menjadi kepalan tangan lagi. Kemudian pukulannya langsung mengenai tubuh berdagingnya. Segera tubuhnya yang hendak berubah kembali ke bentuknya yang bulat, langsung menyusut lagi. Dari mana datangnya makhluk jahat ini? Apakah ini masih belum berakhir? Xiaoyan baru saja memikirkan sesuatu di benaknya untuk melawan glasir darah raksasa. Namun dia tidak pernah mengira bahwa lengan ini bisa begitu berguna. Sehingga itu membuat glasir darah raksasa sama sekali tidak berdaya. Kau berasal dari mayat klan Yuan Shen.
kemudian diubah oleh pikiran jahat dari klan Yuan-sen. Bicara tentang hal-hal jahat, kau adalah kejahatan yang sebenarnya. Ucap Xiaoyan perlahan keluar. Mendengar kata-kata Xiaoyan, gelasir darah raksasa tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Jika makhluk jahat ini tidak menghentikanku, maka aku akan menguras semua darah dari tubuhmu. Betapa lezatnya itu. Ucap gelasir darah raksasa menatap Xiaoyan dengan keserakahan di matanya. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan ini. Ucap Xiaoyan segera mengangkat tangannya, kemudian lengan ungu itu melayang ke samping. Makhluk jahat ini ternyata milikmu. Kau telah menyiksaku begitu lama. Aku menjadi sangat marah. Lihatlah, aku pasti akan menyedotmu sampai kering. Setelah sosok berdagingnya tidak lagi tertekan, ekspresinya dengan cepat berubah dan menjadi raksasa yang terlihat membusuk lagi. Wajahnya yang busuk dan ganas terlihat sangat mengerikan. Pada saat ini sosoknya segera bergegas menuju Xiaoyan untuk menangkapnya. Kali ini Xiaoyan tidak menahan diri lagi. Tubuhnya tiba-tiba meledak dalam kabut darah. Di antara kabut darah yang meledak, ada guntur emas yang tiba-tiba berenang di dalamnya. Dengan dibalut raungan guntur, sosok yang sangat besar muncul di kehampaan. Jika membandingkan ukurannya dengan tubuh gelasir darah raksasa, maka itu seperti orang dewasa dan seorang anak-anak. Hanya dengan mengulurkan tangannya dia dapat menekannya. Tetapi apa yang dilakukan Xiaoyan jauh lebih sederhana. Dia bahkan tidak bergerak. Dan tubuh besarnya hanya mengintimidasi garis keturunan gelasir darah raksasa. Sial, sepertinya ada sesuatu yang salah. Ucap gelasir darah raksasa segera berbalik dan ingin melarikan diri. Tetapi pada saat yang sama, lengan ungu mengaum lagi dan menghentikan gelasir darah raksasa yang hendak pergi. Xiaoyan tidak berbicara lagi omong kosong dengannya. Sebaliknya telapak tangannya tiba-tiba terangkat. Segera angin menderu yang menakutkan menyebar ke sekelilingnya. Dan daging busuk gelasir darah raksasa runtuh sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, itu dikembalikan ke bentuk aslinya. Hanya saja Xiaoyan tidak mau menghapusnya begitu saja. Meskipun gelasir darah raksasa diubah oleh pikiran jahat dari klan Yuan-sen, namun itu juga mengandung ingatan klan Yuan-sen. Tentu saja ingatan inilah yang paling ingin diperoleh Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan segera melepaskan kekuatan jiwanya dan langsung mencoba mencari jiwanya. Namun saat kekuatan jiwanya menyebar, Xiaoyan menemukan bahwa makhluk ini tidak memiliki jiwa, sehingga dia sama sekali tidak dapat menyelesaikan pencarian jiwanya. Apakah kau ingin mendapatkan ingatan klan Yuan-sen ini? Kau tidak bisa melakukannya sekarang. Mungkin hanya setelah dia benar-benar tumbuh menjadi gelasir darah raksasa barulah kau bisa mendapatkannya. Segera suara Jin Huan-sen terdengar di telinga Xiaoyan. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan langsung menarik kekuatan jiwanya. Kemudian pikirannya bergerak, dan pada saat yang sama, telapak tangannya sudah mengarah ke gelasir darah raksasa yang disertai dengan kekuatan hisap yang kuat. Gelasir darah raksasa tidak tahu apa yang terjadi, namun dia tiba-tiba muncul di lingkungan yang asing. Pemandangannya tampak antara bumi dan langit jika dibandingkan dengan tempatnya sebelumnya. Di mana ini? Klan Yuan-sen sialan, kemana kau mengirimku? Ucap gelasir darah raksasa langsung bergerak dengan cepat dan tidak menemukan makhluk hidup apapun. Biarkan aku keluar. Klan Yuan-sen dan makhluk jahat tak satu pun dari mereka yang bagus. Ucap gelasir darah raksasa meraung marah dengan nada yang tidak berdaya. Tepat saat dia marah dan menghancurkan segalanya di sini, tiba-tiba setetes darah emas mulai muncul. Gelasir darah raksasa tiba-tiba terlihat seperti anjing melihat tulang. Segera dia bergegas dengan penuh semangat. Wah, darah klan Yuan-sen ini sungguh enak sekali. Setelah menjilat bibirnya, gelasir darah raksasa meraung lagi. Bajingan, cepat keluarkan aku. Dasar klan Yuan-sen sialan,
Mengapa kau memenjarakanku?" Tepat ketika Glasir darah raksasa meraung dengan marah lagi, lengan ungu yang familiar dan dianggapnya makhluk jahat juga muncul. Ruang tempatnya berada sekarang adalah ruang Lingsu di dalam pagoda emas. Setelah tahanan roh ditangkap, maka ruangan ini menjadi kosong. Glasir darah raksasa sebenarnya tidak menjadi ancaman bagi Xiaoyan, namun akan sangat disayangkan jika melepaskannya begitu saja. Jadi lebih baik menangkapnya dan membudidayakannya secara perlahan. Adapun apakah dia bisa tumbuh menjadi raksasa seutuhnya atau tidak, Xiaoyan sebenarnya tidak terlalu peduli. Bagaimanapun makhluk seperti ini layak untuk dibudidayakan. Bisa dianggap ini adalah makhluk yang unik, apalagi dia juga memiliki kekuatan yang kuat. Sama seperti iblis Yetian, mereka adalah keberadaan yang sulit untuk dihapus sepenuhnya. "Sial, kenapa kau mengirimku ke sini? Kau makhluk yang jahat. Jangan lakukan ini. Bisakah kau tidak memenjarakan tubuh orang lain dengan mudah? Kau sungguh tidak berperasaan." Setelah Glasir darah raksasa meraung dengan marah, ruang Lingsu akhirnya kembali menjadi sunyi. Glasir darah raksasa berbaring dengan tidak berdaya, dengan lengan ungu yang ditangguhkan dengan tenang di dalamnya. Saat ini Xiaoyan melambaikan tangannya dan kompas terbang yang diberikan oleh Yuyan muncul kembali di bawah kakinya. Setelah duduk bersila di atasnya, itu berubah menjadi pelangi panjang dan menyapu kehampaan. Pada saat yang sama, Xiaoyan melambaikan tangannya, kemudian sesosok tubuh berdiri di sampingnya. Meski aura sosok ini tampak stabil, tetapi dia sangat lemah. Sepertinya dia telah kehilangan vitalitasnya sepenuhnya, dan hanya tersisa satu nafas untuk bertahan hidup. Sosok ini adalah avatar iblis abadi yang masih terluka parah. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.